Alhamdulillah masubuk kita balik di acara liputan khusus Suara Minang TV, suaranya orang awak. Pemirsa, pada malam hari ini kami berada di restoran Asam Padeh, ciri khas dari masakan Melayu, tepatnya di Tiban 1. Ya, dalam liputan kami ini kami akan menyampaikan suasana pembubaran panitia yang ditandai oleh penyerahan sertifikat kepada seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan safari dakwah Ustadz Abdul Somad pada tanggal 17 September 2022, satu minggu yang lalu. Alhamdulillah pemirsa, seluruh panitia mulai dari kelompok masyarakat, akademisi seperti BEM, kemudian OSIS, dan juga paguyuban-paguyuban yang ada di Kota Batam hadir tumpah ruah di rumah makan Asam Pedas, Asam Padeh, masakan ciri khas Melayu ini. Dari suasana di belakang kami, ini ibu-ibu seluruh panitia, dan juga di depan kelihatan itu penyerahan sertifikat kepada seluruh panitia yang ikut aktif dalam kegiatan safari dakwah UAS kemarin. Ya, nampak kelihatan Ketua Pelaksana Bapak Iyas Karta yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua di Kota Batam, karena beliau juga aktif di kegiatan Melayu Dermawan. Ya, suasana bahagia seluruh panitia pada malam hari ini pemirsa, karena jerih payah mereka baik dalam pengorbanan waktu dan pemikiran ya yang mereka berikan kepada dakwah ataupun syiarnya dakwah UAS pada malam 17 September tersebut. Ya, inilah suasananya pemirsa. Ini tepat di rumah makan Asam Pedas, ya, Tiban 1, Kelurahan Batam Lestari. Ya. Dari informasi yang kami dapatkan dari panitia tadi, sengaja sertifikat ini dipersiapkan oleh panitia adalah untuk memberikan motivasi dan juga sarana sebagai media untuk bagi mereka bahwa mereka telah memberikan andil demi suksesnya syiar Islam dalam safari dakwah Ustadz Abdul Somad di tahun 2022 ini di Kota Batam. Sertifikat tersebut pemirsa langsung ditandatangani oleh Profesor Haji Abdul Somad. Ya, dan juga kami dapat informasi tadi dari Pak Ketua, karena saking banyak sekitar ada 400-an lah. Ya, kemudian Pak Ketua kita menyampaikan bagaimana kalau tanda tangan Pak Ustadz langsung kita bentuk seperti stempel, tapi Pak Ustadz Abdul Somad membantah dan memberikan arahan. Alangkah sedihnya para panitia sekiranya mereka tahu bahwa tanda tangan saya ini tidak asli. Subhanallah, begitulah karakter seorang guru kita yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, ya, khususnya kepada untuk kaum muslimin. Jadi sertifikat tersebut pemirsa asli tanda tangan Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad. Sementara penyerahan sertifikat pemirsa, kami ingin mewawancarai seorang tokoh yang berada di balik layar dari kegiatan safari dakwah dari Ustadz Abdul Somad. Siapakah beliau? Mari pemirsa kita temui beliau. Ya. Oke, sini Pak. Pemirsa, sudah bertemu dengan beliau, sosok yang kami sampaikan tadi. Beliau adalah abang kita, Burhanuddin Nur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana kabarnya Bang hari ini? Alhamdulillah baik. Subhanallah. Suasana kumpulan panitia sekarang, Bang, ya. Ya. Mungkin sebelum kita lanjut, Bang, mungkin Abang sapa dulu pemirsa kita yang ada di Antero Batam ini, Bang. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat malam. Moto kita ada, Bang. Suara Minang TV, suaranya orang Awa. Oh iya, suaranya Minang TV, Suara suaranya orang awal. Orang Awa. Ya, terima kasih, Bang Burhanuddin. Ya, saya sampaikan tadi, Bang, bahwasanya sosok yang berada di balik suksesnya safari dakwah Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad ini kan adalah Abang sendiri. Mungkin Abang bisa sampaikan, Bang. Ini kerja bersama dengan teman-teman dibantu oleh Pak Ilyas Karta. Iya. Dan alhamdulillah acaranya sukses. Kami selalu berdiskusi tentang acara ini karena di 2018 Takbir Ablar UAS itu kebetulan ketua panitianya saya. Iya, Pak Pur. Sehingga untuk yang kali ini kita minta ke teman kita Ilyas Karta untuk menjadi ketua panitia. Ya. Jadi kita sharing pengalaman dari 2018 lalu bagaimana melaksanakannya dan mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Dengan baik, Bang, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bang, suatu event biasa yang namanya kita lihat, Bang, ya. Bukan dalam hal kesuksesan. Ya. Bagaimana mendatangkan jamaah itu, Bang, ya. Ya. Kalau dibanding dengan 2018, Bang, dengan 2022 ini bagaimana kira-kira kondisinya, Bang? 2018 itu memang penuh. Penuh, Bang, ya. Ya, itu sempat kredit dan jalan di sekitaran Koputri itu sampai stuck. Oh gitu, Bang, ya. Ya, mobil nggak bisa berjalan. Tapi ini kan tidak bisa juga kita tentukan, ya. Iya, Bang. Kita tentukan. Dan memang pada saat itu kita usaha maksimal seperti yang dilakukan teman-teman ini. Iya. Dan alhamdulillah memang ya dua-dua acaranya sukses. Sukses, Bang, ya. Alhamdulillah 2018, 2022 ya sukses, Bang, ya. Ya. Iya. Baik, Bang Bur. Yang namanya setiap kegiatan, kendala atau rintangan ataupun halangan, baik sekecil apapun pasti ada. Pasti. Ya. Mungkin Abang sebagai, mohon maaf saya sampaikan tadi, sebagai aktor di balik semuanya ini, kira-kira halang-halangan atau kendala yang Abang alami atau panitia-panitia lain halangi apa kira, Bang? Oh, pasti ada, ya. Iya, Bang. Pertama soal tempat. Soal tempat, Bang, ya. Nah, itu sempat sedikit bermasalah dan akhirnya jadilah Dengku Putri itu. Dengku Putri. Karena pada saat itu ada juga tawaran di Temenggung. Oh, Temenggung, arah ke Pandil, Bang, ya. Iya, jadi, iya. tapi kita diskusi dengan teman-teman bahwa kita maunya Dengku Putri. Dengku Putri, Bang. Karena Dengku Putri itu kan pusat alun-alun kota dan itu tempatnya lebih luas, kantong parkir banyak, terus jalan juga jalannya juga lebih baik dibanding kalau kita di Temenggung. Di Temenggung, Bang, ya. Ya, subhanallah. Oke, Bang. Saya lihat malam ini, kita lihat ini ada penyerahan sertifikat, Bang, ya. Iya. Itu berarti ke seluruh panitia, Bang, ya? Ya. Itu kalau panitia-panitia itu dibagi dalam kelompok atau kelompok-kelompok apa aja tuh, Bang? Ya, ini kan sama dengan yang kita lakukan 2018. Jadi teman-teman ini kan bekerja membantu acara ini kan dengan ikhlas. Iya. Ya, dengan ikhlas. Sehingga di akhir acara biasanya kita memberikan tanda mata dalam bentuk sertifikat sebagai penghargaan kita kepada teman-teman yang membantu acara. Begitu, Bang, ya. Subhanallah. Bang Burhanuddin. Ya. Pada malam hari ini panitia seluruhnya ya sudah lega berkali, Bang. Sudah. Artinya apa? Tapi ada istilah dari Padang nih, Bang. Apa itu? Iya. Abang orang mana, Bang? Seorang Bugis. Orang Bugis, Bang, ya. Iya. Saya kalau di luar kalau memperkenalkan diri pasti dibilang orang Bugis saya, Bang. Iya. Namanya Andi, Bang. Oh iya. Andi Samudra. Begini, Bang. Yang namanya persiapan. Iya. Ya kan? Tidak akan terlepas dari namanya dana, Bang. Betul. Ya. Ini demi pengalaman untuk akan datang dalam hal proporsi dana bagaimana kira, Bang? Apakah Kalau pengalaman kita 2 kali yang 2018 dengan ini kita tidak khawatir terhadap pendanaan. pendanaan, Bang, ya? Subhanallah. Ya. Dan pada saat juga kita bersama teman-teman menyepakati bahwa Pak Ilyas ini kita tunjuk jadi ketua, Iya. Pak Ilyas jadi ketuanya gitu, dan kita tidak khawatir soal itu. So itu, Pak, ya. Dan alhamdulillah 2 kali kegiatan memang pendanaan bukan menjadi persoalan. Iyalah, betul, alhamdulillah, Bang, ya. Subhanallah. Karena yang namanya dakwah itu selalu ada jalan dan orang akan bantu. Betul, Bang. Subhanallah. Ya, betul, Bang. Luar biasa, Bang, ya.
Ya, jadi kami sebagai pensupport Ya, terima juga kasih. sangat bahagia bang dengan adanya suksesnya safari dakwah di Kota Batam. Ya, oke bang, kita lanjut bang. Ini lagi menarik juga nih bang. Ya, kalau untuk 2022, ya bang, itu alhamdulillah Ustaz ada jadwalnya di sini. Kalau untuk 2023, bagaimana kira bang? Kita lihat kemarin baru kita berdiskusi dengan teman-teman, mungkin ada kegiatan besar yang juga akan kita buat. Teman-teman sudah memberi nama sebenarnya, Iya. namanya Batam Hijrah Festival. Iya bang. Itu kegiatan satu harian mulai dari subuh sampai dengan Isya, habis Isya gitu. Iya. Dan itu kita coba rencanakan untuk di tahun depan. Tahun depan bang. Ya. Jadi kita berharap setiap tahun itu ada tablik akbar yang bisa dilakukan bersama teman-teman. Iya, iya, subhanallah. Jadi bukan puas lagi bang. Kami berharap kalau beliau bisa datang dan kita ikutilah jadwalnya. Kita berharap beliau bisa hadir karena 2 kali kegiatan ini kan UAS yang mengisi. Iya, iya. Nah, kita berharap di tahun depan juga beliau ada kesempatan untuk bersama kita lagi untuk melakukan tablik. Tablik kabarnya, Ya. subhanallah. Bang Burhanuddin, Ya. wah ini pertanyaan yang sangat menarik lagi nih bang. Ya, saya dengar tadi dari informasi dari panitia, ya pengabdian abang demi syiarnya Islam, ya terutama dakwah UAS ini, ya sudah abang wujudkan. Ya, ngomong-ngomong bang, kami dengar juga, apakah rencana abang ada untuk melanjutkan fokus di perjuangan hak rakyat di Pemilu 2024 nanti bang? Ya, insya Allah karena bersama teman-teman kita berdiskusi bahwa memang harus adalah dari kita yang berada di tempat itu, Iya, paling Bang. tidak untuk membantu dan untuk memfasilitasi dakwah-dakwah yang bisa kita lakukan bersama. Subhanallah. Kami mendoakan bang, mudah-mudahan ini harapan atau cita-cita abang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. sehingga rasanya plong lah hati abang, bahwasanya abang Burhanuddin Nur telah memberikan kontribusi terbaik untuk Ya, dakwah Islam namanya kita. berusaha bersama teman-teman. Iya bang ya, subhanallah. Kalau sendiri nggak bisa juga. Betul bang, iya iya iya. Oke bang, saya juga ngobrol-ngobrol dengan tadi salah satu panitia bang. Ya, abang katanya juga seorang chef. Oh ya, Iya, saya alhamdulillah. masak asam pedas dan nasi kebuli. Oh gitu, kebuli bang ya. Kalau boleh sedikit tahu bang, ini kontribusi terbaik ya bang ya. Itu pengalaman abang di chef di hotel atau di sekolah Nah, itu perguruan belajar hotel? sendiri. Oh, belajar sendiri bang ya. Karena Subhanallah. kebiasaan makan di luar gitu, sehingga itu yang sekarang saya jadikan sebagai usaha. Usaha bang ya. Iya iya, subhanallah. Pemirsa, kalau pemirsa orang Minang yang ingin merasakan asam pedas ya bang ya, Ya. ya datanglah ke rumah makan Anjung pedas, Anjung asam Anjung pedas Asam Malaka. Pedas Malaka. Subhanallah, luar biasa pemirsa. Beliau seorang Bugis, hampir sama dengan saya, tapi beliau ahli dalam masakan Melayu bang ya. Iya. Subhanallah. Bang, apa motivasi abang untuk bisa ingin mengetahui masakan Melayu nih bang? Setelah saya tidak di DPRD lagi kan kita tidak boleh berhenti. Iya Pak. Kita terus tetap harus melakukan aktivitas. Iya. Dan inilah yang saya jadikan aktivitas saya sehari-hari. Iya. Karena berhenti berarti mati. Oh gitu bang ya, subhanallah, luar biasa motifnya Iya. bang. Iya iya. Oke bang, ada satu sosok juga yang harus, maaf, yang kita catat juga bang. Iya. Yang kata teman-teman, Pak Andi, itu abang itu di ring 1. Itu sosok abang kita, Bang Hendrianto. Ah, itu dia. Iya, itu Bang Hendrianto. Mungkin kalau posisi beliau sekarang untuk di Kota Batam sebagai pembina atau apa beliau itu bang? Beliau kan sahabat UAS. Sahabat UAS, Beliau ya, yang betul. selama ini mendampingi UAS kemanapun pergi. Betul, betul. Subhanallah. Dan ya bersama Henry biasanya kita berdiskusi, Berdiskusi, Bang. banyak hal. Iyalah bang, subhanallah. Itulah sosok Bang Hendrianto Iya. ya, subhanallah. Ya, oke bang, pertanyaan terakhir. Baik. Ya, mungkin abang mau siap-siap juga nih bang ya. Mau Ya. kemas-kemas. Kemas-kemas bang ya. Ya, abang Burhanuddin. Ya. Ya, mungkin harapan kepada generasi muda kita bang. Ya, kalau kita lihat, saya dapat informasi dari BEM, dari OSIS, Ya. mereka sudah berkontribusi bang ya. Ya. Tapi untuk kedepannya lagi bang, bagaimana pembinaan dari panitia sekarang terhadap persiapan untuk tahun depannya kepada adik-adik kita itu bang? Iya, pertama pada kegiatan kali ini adik-adik
membuat kerja-kerja yang luar biasa, kontribusinya sangat besar dengan waktu yang tidak terlalu lama. Mereka ini praktis bekerja kan hanya 2 minggu, 2 minggu Bang ya. mempersiapkan acara ini. Iya. Dan ya tetap ukhuwah, tetap dijaga karena kalau kita bersama-sama banyak hal yang bisa kita buat. Insya Allah Bang. Iya, itu harapan kita Bang ya. Ya, subhanallah. Luar biasa Bang Burhanuddin. Kami dari SMTV ya beserta manajemen lainnya Bang mengucapkan selamat kepada Bung Burhanuddin. Terima kasih juga udah jadi media partner acara. Iya Bang ya. Ya, subhanallah. Abang kalau ada waktu sesekali main ke Siap. SM Cafe. Ya. Ya Bang ya. Ya. Oke, Bang Burhanuddin, kami ucapkan selamat atas kesuksesan Abang mengkoordinir bersama Pak Dias Karta dan juga Bang Hendrianto. Kami berharap mudah-mudahan ini jadi amal ibadah bagi kita, Bang. Ya. Kemudian informasi terakhir pada adik-adik kita tadi, Bang ya. Ya, mudah-mudahan pada adik-adik kami yang sedang aktif di perkuliahan atau di sekolah, jadikan ini momen terbaik bagi Anda. Ya, karena masa depan Anda masih panjang dan masih bisa berbuat demi syiarnya Islam di tanah Bunda Melayu. Bang Burhanuddin, Siap. Terima kasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, kita sapa pemirsa kita Bang. Iya. Suara Minang TV. Suara Minang TV. Suara Minang TV. Suara orang Awa. Masih. Ya, masih Bang. Oke, makasih Bang. Pak Ilyas. Demikianlah pemirsa bincang-bincang kami dengan Pak Burhanuddin Nur. Ya, kita coba tanya Pak Ketua Pelaksana kita, Bang Ilyas Karta. Bang Ustaz, terima kasih. Ya. Andri, mantap tadi kan? Iya Bang ya. Mantap. Pemirsa. Ya. Makasih Pak ya. Ibu, mari Bu. Ada Suara Minang TV. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa, malam hari ini alhamdulillah setelah dengan Bung Burhanuddin Nur, kami bersama Pak Ketua Bang Ilyas. Ya, kami mengucapkan selamat dan sukses. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kepada Bapak sebagai Ketua Pelaksana. Oke. Ya. Sebagai Ketua Pelaksana Syafari Dakwah Ustaz Abdul Somad di tahun 2022. Ya. Malam hari ini momen apa nih Bang? Bisa disampaikan ke pemirsa kita Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya kita sampaikan dulu kepada pemirsa Suara Minang TV bahwasanya Suara Minang TV merupakan salah satu media partner. Ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Bang. Semoga sukses selalu Suara Minang TV, Suara Orang Awam. Surang awak. Ya, kebetulan malam ini kita rapat pembubaran panitia. Oh iya Bang ya. Pembubaran panitia tujuannya ya silaturahim lagi bersama seluruh panitia, di mana sebelumnya sudah bertungkus lumus ya, sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Iya. Jadi insya Allah silaturahim ini akan tetap lanjut lah. Lanjut, Jadi Bang, ya. pembubaran ini bukan arti memutuskan silaturahim, tidak, Iya. tapi tetap akan berlanjut di event-event berikutnya nanti bersama panitia. Begitu Bang ya. Dan kebetulan panitia ini kan terdiri dari berbagai macam organisasi, LSM, Iya. mahasiswa, OSIS yang ada di Kota Batam. Iya. Makanya kita ingin tetap jalin silaturahim itu. Oh gitu Bang, luar biasa. Bang Ilyas, saya juga berbincang dengan Pak Burhanuddin Nur tadi. Oh ya, Kakak Pembina. Kakak Pembina Bang ya. Subhanallah. Di tahun 2018 dulu Bang ya. Beliau menjadi Ketua Pelaksana. Ya, ini beliau nih ya. Iya betul, sudah diskusi tadi. Sekarang Abang dipercaya sebagai Ketua Pelaksana. Ya. Mungkin Abang sebelum memegang amanah ini, Bapak sudah berdiskusi. Kemudian mengcompare kondisi 2018-2022. Kira-kira menurut Abang bagaimana kondisi 2022 ini terhadap animo masyarakat atau usaha-usaha yang dilakukan gitu Bang? Ya. Dapat kita saksikan waktu itu, tanggal 17 itu, Unggu Putri dipenuhi oleh masyarakat Batam. Iya. Artinya apa? Artinya animo masyarakat itu masih sangat tinggi.
dan sangat haus akan ilmu dari Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad. Iya. Ya. Dan kita bisa lihat juga bukan hanya di Batam, di seluruh daerah pun tidak pernah ada tablik akbar Ustaz Abdul Somad itu yang sepi. Iya. Dan alhamdulillah Batam selalu menjadi pionir. Iya. 2018 dulu adalah merupakan tablik akbar pertama yang terbesar Iya. di Batam, sebelum di daerah lain. Dan yang kemarin 2020 yang minggu yang lalu juga merupakan satu hal yang baru kami buat. Iya. Di mana di tablik akbar itu kita juga membuat bazar UMKM. UMKM Sehingga subhanallah. ada perputaran ekonomi juga yang terjadi untuk para pelaku UKM, efek dari tablik akbar tersebut. Iya Bang. Kita membuat konsep lautan manusia itu kita belah. Di situ Ustadz berjalan dengan Iya. Betul. disambut diiringi oleh selawat, Salawat betul-betul dan Bang. Ya. para jamaah menghidupkan lampu HP-nya. Apa ya betul. Dan momen itu alhamdulillah berhasil. Subhanallah ya. Momen terpenting di September 2022 nih Bang ya. Betul sekali. Subhanallah. Kok pakai bahasa Indonesia apa bahasa Minang? Harus Minang Bang. Pak Ilyas. Tapi kan umum bahasa Indonesia. Oh betul betul. Oh. Boleh Bang. Ya siap Bang. Oke. Kalau Pak Endrianto bilang tadi, 2023 kita masih berharap beliau itu bisa datang ke Kota Batam Bang. Ya. Sangat kita harapkan. Kita harap Bang ya. Ya, Abang, sekiranya 2023 nanti sekiranya masyarakat atau organisasi ingin memberikan amanah lagi kepada Bang Ilyas, kira-kira Bang bisa diterima tidak? Kalau memang Allah mentakdirkan seperti itu ya kita siap-siap aja. Tapi harapan kita ada regenerasi. Regenerasi Bang. Nah, dulu saya ikut jadi panitia juga. Iya. Dulu ketuanya Pak Burhan bersama Pak Hardi juga dulu. Iya. Nah sekarang saya, kalau memang tahun depan ada lagi mungkin regenerasi lah. Kawan-kawan mahasiswa kan sekarang sudah kita libatkan. Sudah dilihat pada Bang Ilyas. Jadi memang acara kemarin kita melibatkan banyak kali para mahasiswa dari beberapa kampus. Iya. Dan mereka sangat semangat. Harapan kita tahun depannya ya mereka yang menggerakkan ini. Begitu Bang ya. Kita udah nambah 1 tahun lagi umur kita. Iyalah betul Bang Ilyas. Luar biasa pemirsa, sebuah karakter yang perlu kita contoh terutama generasi muda dari seorang Pak Ilyas Karta. Beliau alhamdulillah di tahun 2022 ini sukses menyelenggarakan safari dakwah UAS di Batam. Dan beliau juga menyampaikan mudah-mudahan di 2023 nanti ada generasi yang akan, maaf, dalam hal menggantikan Bang ya, Ya. atau yang tampil ke depan. Kami berharap kepada generasi muda Batam khususnya, mari kita bersama-sama selagi usia masih muda, kesempatan masih panjang, banyak belajar untuk bisa menjadi sukses di tahun 2023 nanti mendatangkan UAS kembali. Amin. Bang Ilyas, Siap. kayaknya Bang udah agak itu juga Bang ya, udah capek kayaknya. Besok kerja lagi. Ya Pak kameramen, pertanyaan terakhir Bang. Mungkin Abang ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa atau kepada Mas Nur, sini Mas Nur. ya, Ini perkenalkan beliau ketua seksi acara. seksi acara. Jadi subhanallah. rundown acara kemarin itu beliau yang buat. Begitu Bang ya. Dan panggung itu beliau yang bertanggung jawab semua. Iyalah. Nama beliau Mas Nur dari Maker Sumbuan ya. Alhamdulillah. Mas Nur ya. Bang Mas Nur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Soro Minang TV Bang. Yap. Ya, Insyaallah. ya, alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mulai wawancaranya Bang Bang, Jody. ya, Abang sapa pemirsa kita Bang, ya. Silakan Bang, Soro Minang TV, Soro Minang Awak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin, saya alhamdulillah telah diberikan kesempatan oleh ketua kita ini Iya. untuk dalam acara tabligh akbar UAS kemarin. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala acara ini sukses kita lakukan di Engku Putri Batam khususnya. Dan alhamdulillah juga yang kita khawatirkan ini hujan. Ya. Alhamdulillah Allah kasih kita Jadi digeser besok. hujannya digeser besok dan cuaca cerah. Alhamdulillah ini berkat doa-doa dari Tuan Guru juga sendiri, doa dari masyarakat Batam semua untuk sukses acara ini dan terutama warga Minang sendiri insyaallah dan sebelumnya. Iya, subhanallah. Oke. Bang, sebagai seksi acara, Ya. ini kata orang Padang ya Pak Ilyas ya, ini adalah sialek warna Bang. Ya, sialek.
kira Kuncinya di beliau. kuncinya betul Bang Ilyas ya. Mungkin dalam menyiapkan seksi acara itu Bang, mungkin ada kendala-kendala yang Bang temui barangkali Bang. Ini sebagai pengalaman untuk adik-adik kita. Ya, alhamdulillah juga kita juga di dalam ini tentunya pasti ada sedikit kendala juga Iya. tentunya. Dan alhamdulillah dibantu dengan ketua juga arahan dari Pak Ketum juga acara ini sukses kami kerjakan dengan koordinasi yang baik. Iya. Komunikasi yang baik, silaturahim yang baik, dan komunikasi terus jalan sampai hari H. Iya. Nah itu terus dibangun sampai nanti yang tingkat yang miss itu atau yang kesalahan-kesalahan atau yang memungkinkan, Ya. itu bisa diminimalisir insya Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Ini berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Pak. Insya Allah tentunya nomor satu berkat Ya, rahmat betul. dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Abang, ini terakhir nih Bang. Insya Allah. Ya. Abang bekerja tidak sendiri Bang ya. Ini pesan untuk adik-adik mahasiswa kita Bang. Bagaimana untuk kedepannya, harapan-harapannya barangkali Bang. Generasi ya. Generasi Pak Ilyas. Ya. Selamat. Untuk pesan untuk adik-adik yang ingin berkarya, teruslah berkarya, jagalah kekuatan kita, teruslah berkarya. Umat ini perlu memang sosok-sosok generasi yang baru yang terus berkontribusi untuk Batam khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum. Dan kita harus berpikir jernih dan terus mengasah pikiran, dan silaturahim tentu pasti sangat penting. Maka dari itu kami sarankan supaya terus kita berjamaah untuk bisa meningkatkan generasi yang positif, yang terus bergerak membangkitkan semangat umat. Ya. Insyaallah. Subhanallah, luar biasa. Begitulah pemirsa, terutama generasi muda Kota Batam, arahan ataupun harapan-harapan dari abang kita. Mudah-mudahan ini bisa jadi catatan bagi adik-adik semua, terutama yang masih duduk di bangku perkuliahan, ya Bang ya, Insyaallah. maupun yang masih di sekolah, ya Bang ya. Insyaallah. Ya. Pemirsa, demikianlah liputan kita yang langsung dengan Pak Ketua Pelaksana juga Bang sisi acara kita. Mudah-mudahan bermanfaat Amin. bagi pemirsa. Sana tuduh, sana ambo di masa Jawa Parado. Ya. Demikian pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara wabarakatuh. Minang TV. Suaronyo urang awas. Jazakallah khairan. Terima kasih. Jangan lupa